Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-darsul khamis, al-baitu, rumah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bahasa Arab kelas 7 semester 2 bab yang kelima yang membahas tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, silahkan kalian simak dan pahami. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam di sini berupa dzaraf makan atau keterangan tempat. Kemudian, apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu mubtada dan apa itu khobar. Nah, coba lihat. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat sebagai subjek. Nah, khobar adalah kata yang jatuh setelah mubtada. Kedudukannya sebagai predikat. Nah, dalam pembahasan kali ini, khobar berupa dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Berikut adalah contoh susunan mubtada khobar. Perhatikan nomor 1. Al-hadiqatu wara'al baiti. Kebun ada di belakang rumah. Al-wisadatu 'alas sariri. Bantal itu di atas ranjang. As-sayyaratu amamad darajah. Mobil itu di depan sepeda. Kata yang digaris bawahi adalah mubtada, sedangkan yang bercetak tebal merah adalah khobar, di mana khobarnya berupa keterangan tempat atau dzarful makan. Nah, yang termasuk dzarful makan itu wara'al baiti 'alas sariri amamad darajah. Nah, contoh di atas menekankan aspek mubtadanya. Nah, setelah kita mengetahui mubtada dan khobar, sekarang kita kembali ke pembahasan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, sekarang kita bisa menjelaskan apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam adalah khobar yang dikedepankan, yaitu posisi khobar diletakkan di awal kalimat. Dan mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan, yaitu diletakkan setelah khobar muqaddam. Nah, kita perhatikan contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Wara'al baiti hadiqatun. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. 'Alas sariri wisadatun. Di atas ranjang ada atau terdapat bantal. Amamad darajah sayyaratun. Di depan sepeda ada atau terdapat mobil. Nah, perhatikan, kata yang tercetak tebal adalah khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhar. Nah, contoh di atas menekankan aspek khobarnya. Nah, contoh di atas merupakan kebalikan dari contoh yang A yang sebelumnya, di mana contoh yang sebelumnya mubtada diletakkan di awal kalimat sedangkan khobar berada setelahnya. Nah, sedangkan pada contoh yang ini kedudukan katanya dibalik, khobarnya didahulukan atau disebut khobar muqaddam dan mubtadanya diakhirkan atau disebut mubtada muakhar. Kemudian, susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Kemudian, kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia.
Kemudian, setiap mubtada harus diberi al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhor, maka tidak diberi al. Atau dalam bentuk isim nakiro. Isim nakiro itu tidak diberi al. Agar bisa untuk lebih paham, kita jajarkan kedua contoh di atas yang strukturnya mubtada khobar dan khobar muqaddam mubtada muakhor. Perhatikan yang di atas, strukturnya itu mubtada khobar. Contoh yang di bawah, susunannya khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Nah, kita lihat dari contoh nomor 1. Untuk contoh yang di atas, yang nomor 1, al-hadiqatu wara al-baiti. Kebun ada di belakang rumah. Nah, kita lihat al-hadiqatu posisinya sebagai mubtada, ada di awal kalimat. Otomatis setelah mubtada pasti khobar. Khobarnya wara al-baiti. Untuk yang di bawah dijadikan khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Khobarnya yang berupa kata keterangan tempat dipindah atau diposisikan di awal kalimat menjadi wara al-baiti hadiqatun. Kita lihat kata hadiqatun dari yang semula ketika berstruktur mubtada khobar adalah al-hadiqatu, diawali dengan al, dan sekarang menjadi hadiqatun, dari isim ma'rifah menjadi isim nakiro, yaitu dihilangkan alnya. Dan harokat huruf terakhirnya berubah menjadi tanwin domah, menjadi hadiqatun. Dan artinya juga menjadi di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Kemudian di sini ada contoh, rubahlah kalimat berikut menjadi khobar muqaddam mubtada muakhor. Di sini ada kata al-ma'u fil hammami. Air itu di dalam kamar mandi. Al-ma'u kedudukannya sebagai mubtada dan fil hammami sebagai khobar. Kita rubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhor. Caranya, khobarnya dikedepankan fil hammami dan mubtadanya diakhirkan al-ma'u. Nah, jadi fil hammami al-ma'u. Kita rubah al-ma'u kita rubah ke isim nakiroh tanpa al, isim nakiroh itu jadi ma'un. Bil hammami khobar muqaddam ma'un mubtada muakhor. Nah, contoh yang kedua, as-sabburatu 'alal jidari. Papan tulis itu nempel di dinding. Nah, as-sabburatu sebagai mubtada dan 'alal jidari sebagai khobarnya. Kita jadikan khobar muqaddam mubtada muakhor. Seperti biasa khobarnya dikedepankan dulu 'alal jidari dan mubtadanya diakhirkan as-saburatu. Kita rubah as-saburatu menjadi isim nakiroh. Isim nakiroh itu dibuang alnya jadi saburatun. Alal jidari saburatun. Alal jidari sebagai khobar muqaddam dan saburatun sebagai mubtada muakhor. Demikian pembahasan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Silahkan bagi yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke ibu lewat WA. Nah, syukron ala ihtimamikum. Tetap semangat, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.